Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati semua berkat Tuhan yang tercurah bagi kami. Demikian juga kami akan melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu, ajari kami melalui firman-Mu, agar hidup kami selalu dalam jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Adapun tema renungan kita pagi hari ini, mengambil inisiatif. Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inisiatif berarti prakarsa. Maksudnya, seseorang akan berpikir dan juga akan melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan, ataupun yang lebih banyak daripada sebelumnya. Tentu saja untuk mendatangkan hal-hal yang baik, yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Saya teringat dengan kisah teman saya. Mereka yang bekerja sebagai admin mengatakan bahwa sehari-harinya biasanya mereka akan mengerjakan sesuatu kalau sudah ada perintah dari atasan. Kalau ada perintah atau instruksi dari bosnya untuk mengerjakan ini dan itu, maka mereka baru bisa mengerjakannya. Tetapi suatu ketika bos mereka mengatakan atau memerintahkan supaya mereka beralih dari admin menjadi marketing, di sanalah ada perubahan pola bekerja yang mereka sendiri alami. Sebagai marketing, mereka harus berpikir keras, harus berinisiatif untuk melakukan hal-hal baru, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dari sebelumnya yang sangat berbeda, untuk menunjang bagaimana pekerjaannya lebih baik. Ketika sebagai marketing, bos mereka memberikan sebuah kebebasan untuk mereka bisa berinisiatif, melakukan segala sesuatu supaya bisa mendapat orderan dan mencapai target supaya terpenuhi. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, akhirnya mereka mendisiplinkan diri dan berinisiatif untuk menyusun jadwal mingguan mereka, juga untuk mengatur janjian kepada klien mereka dan menyiapkan contoh produk-produk yang akan mereka jual kepada klien mereka. Tentu saja perubahan pola pekerjaan ini juga akan menguras tenaga dan pikirannya. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu. Barangkali kita juga memiliki pengalaman pribadi, tidak hanya di dalam pekerjaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun pelayanan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kita selalu dituntut untuk mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Kita selalu dituntut untuk berinisiatif, untuk ada inovasi-inovasi terbaru dengan segala kreativitas kita supaya hidup ini tidak monoton. Demikian juga di dalam pelayanan. Banyak sekali permintaan di antara jemaat supaya tidak hanya begitu-begitu saja, baik itu mungkin model ibadahnya, sistem pelayanannya, atau segala sesuatu untuk mendatangkan hal-hal yang lebih baik. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, dari pengalaman-pengalaman kita, ternyata di dalam Alkitab juga ada pengalaman orang-orang yang berinisiatif untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini kita baca dari kisah Raja Daud dan orang-orangnya yang selamat dari rencana jahat Absalom.
Ketika itu ada perempuan-perempuan yang berinisiatif untuk menolong Daud dan orang-orangnya. Salah satunya mereka adalah di dalam ayat 19, di mana perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, apa yang dikatakan oleh perempuan di Bahurim ini mengingatkan kepada kita bahwa inisiatif itu akan timbul, akan muncul ketika kita berpikir dengan keras bagaimana untuk melahirkan sebuah tindakan yang berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Tentu saja hal-hal yang positif. Perempuan di Bahurim itu dengan sengaja menutupi sumur yang di dalamnya ada Yonatan dan Ahimaas bersembunyi dengan butir-butir gandum supaya tidak kelihatan ada orang di dalamnya. Tentu saja ini cukup menarik bagi kita bahwa perempuan di Bahurim itu bekerja dengan keras dalam pikirannya bagaimana caranya untuk menyelamatkan Daud dan orang-orangnya. Selain itu dalam ayat yang ke-27, ketika Daud tiba di Mahanaim, ada beberapa orang yang juga berinisiatif untuk membantu, untuk menolong Daud dan orang-orangnya. Mereka itu adalah Sobi bin Nahas, Makir bin Amiel, dan Barzilai yang berinisiatif memberi logistik kepada Daud dan orang-orangnya yang lapar, lelah, dan haus setelah menempuh perjalanan di padang gurun. Dari peran 4 orang yang berinisiatif menolong Daud dan orang-orangnya itu, kita tidak bisa mengubah kondisi yang sudah terjadi, tetapi kita bisa mengubah diri sendiri. Daripada tidak berbuat apa-apa dan berharap situasi berubah dengan sendirinya, lebih baik kita berinisiatif untuk mengubah kondisi supaya menjadi lebih baik. Pertanyaannya, inisiatif apa yang akan saya kerjakan pada pagi hari ini? Mari Bapak Ibu, kita memikirkan hal-hal yang terbaik, bahkan yang inovatif, yang penuh dengan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Dan tentu saja hal-hal itu yang positif. Seperti 4 orang yang berinisiatif menolong Daud dan orang-orangnya, mereka berupaya dengan segala cara bagaimana menyelamatkan Daud dan orang-orangnya. Inisiatif inilah yang diperlukan untuk mengalami perubahan dalam kehidupan. Demikian juga kepada kita. Segala sesuatu yang sudah kita jalani setiap hari akan terasa bosan dan juga jenuh ketika itu hanya dilakukan seperti biasanya saja, seperti yang sehari-harinya dikerjakan, tidak ada yang berubah ataupun tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Maka mari kita pikirkan, hari ini saya harus berinisiatif tentang segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan dan juga yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik itu di dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita, ataupun di dalam keluarga. Hal-hal yang biasa kita kerjakan akan terasa monoton dan menjenuhkan ketika tidak ada perubahan atau inovasi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja perubahan dan inovasi itu harus mendatangkan kebaikan daripada keadaan sebelumnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Selamat berinisiatif, selamat berpikir untuk mendatangkan hal-hal yang lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan juga sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami,
juga firman-Mu hari ini. Kami belajar dari 4 orang yang berinisiatif menolong Daud dan orang-orangnya dari kejaran Absalom. Kami berdoa juga kami dapat berinisiatif untuk selalu mendatangkan kebaikan, untuk selalu berubah ke dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya, untuk tidak pasrah pada keadaan yang begitu-begitu saja. Tetapi kami mau berinovasi, kami mau melakukan hal-hal yang baru, yang selalu memberi kami lebih semangat, juga yang selalu mendekatkan kami kepada Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, juga yang memberkati orang banyak di sekitar kami. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati apa yang kami kerjakan hari ini. Dengan setiap pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, Tuhan juga mampukan kami untuk dapat menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Salam sehat kelas ISP dan 1.